everyone, I am Junker Nisa. Welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll be talking about a very interesting topic. The secret to successful leadership, finding the most effective style. Oke, di judul kita kali ini yang sangat menarik ini tentang rahasia kepemimpinan yang sukses menentukan gaya yang paling tepat. Oke, di materi pertama kita akan membahas leadership praktik. Apa sih itu leadership praktik? Leadership praktik adalah tindakan yang dilakukan secara konsisten oleh para leader dalam membantu anggota timnya menjadi lebih baik dan bertumbuh lagi. Maksudnya bagaimana sih teman-teman? Pasti teman-teman masih ada yang belum paham ya. Jadi maksudnya begini, leadership praktik adalah kebiasaan atau tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang pemimpin di dalam perusahaan itu untuk membantu anggota timnya atau karyawannya untuk berkembang, bukan hanya memerintah, tapi dia juga membimbing dan memberi contoh. Contohnya adalah dalam perusahaan, seseorang pemimpin pasti setiap per minggunya mengadakan evaluasi, yaitu untuk apa? Yaitu untuk memberi umpan balik dan membantu anggota timnya untuk memperbaiki kinerjanya lagi. Itu adalah bentuk leadership praktik karena dilakukan secara konsisten untuk mendukung pertumbuhan tim. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari leadership praktik. Yang pertama adalah menerapkan gaya kepemimpinan yang mendorong anggota tim untuk maju. Contoh simpelnya begini teman-teman. Pemimpin memberikan semangat dan dukungan saat anggota tim mencoba hal baru. Di dalam perusahaan, pemimpin itu tidak hanya menyuruh-nyuruh, tapi memberikan motivasi, memberikan dukungan kita untuk mencoba hal baru agar kita sebagai karyawan ini terus berkembang. Begitu teman-teman. Yang kedua adalah memberikan inspirasi untuk menjadi lebih baik kepada tim, yaitu contohnya adalah pemimpin menunjukkan sikap kerja keras agar tim itu ikut termotivasi. Contoh simpelnya gini teman-teman. Jadi ketika seorang pemimpin malas-malesan, kita juga sebagai karyawan atau anggota kayak yaudah deh pemimpinnya aja kayak males, yaudah deh santai aja deh gitu. Tapi ketika pemimpinnya dia semangat, dia nggak males-malesan, kita juga kayak kerjanya semangat kayak ayo deh datang ke kantor gitu. Bos aja udah datang ke kantor atau pemimpinnya aja sudah datang ke kantor, kita harus lebih cepat lagi datang ke kantornya. Jadi kita tuh termotivasi gitu teman-teman. Selanjutnya ada kapabilitas, merupakan penggabungan dari dua aspek yaitu komitmen dan kompetensi. Apa sih itu kompetensi teman-teman? Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai standar yang tinggi. Apa sih contohnya? Contoh sederhananya adalah seseorang kasir ketika menghitung uang dengan cepat dan tepat tanpa salah itu menunjukkan ia kompeten dalam pekerjaannya. Kapabilitas merupakan perpaduan antara mau dan mampu, menyesuaikan gaya dengan tingkat kemauan dan kemampuan masing-masing anggota tim. Contoh sederhananya begini teman-teman. Seseorang pemimpin ketika melihat anggota timnya mau belajar tapi dia belum mampu, maka pemimpin tersebut akan membimbingnya dan memberikan pelatihan lebih banyak lagi agar kemampuan orang itu terus bertambah. Sebaliknya, jika anggota tim sudah mampu tapi kurang tahu, pemimpin tersebut akan memberikan motivasi lagi dan tantangan baru supaya semangatnya terus bertumbuh lagi. Begitu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih mengukur kapabilitas, komitmen, dan anggota tim? Dalam menilai kompetensi teman-teman bisa dengan pertanyaan ini. Yang pertama adalah apakah yang bersangkutan sudah mendapatkan pendidikan atau pelatihan terkait bidang pekerjaan ini? Yang kedua adalah apakah yang bersangkutan sering membuat kekeliruan dalam pekerjaan? Yang ketiga adalah bagaimana yang bersangkutan untuk mengatur waktu dengan baik dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Selanjutnya adalah untuk menilai komitmen, teman-teman bisa menggunakan dengan pertanyaan ini. Yang pertama adalah apakah orang itu bekerja dengan memanfaatkan seluruh potensinya? Yang kedua, teman-teman bisa dengan pertanyaan ini. Apakah orang itu memperlibatkan usaha ekstra ketika menghadapi masalah dalam pekerjaan itu?
Situational leadership adalah kepemimpinan yang tidak hanya sekedar mengandalkan intuisi atau kecenderungan, tetapi melibatkan analisa atau pertimbangan yang berdasarkan kapabilitas anggota tim. Maksudnya seperti ini teman-teman, gaya kepemimpinan yang menyesuaikan cara pemimpin dengan kondisi atau kemampuan setiap anggota tim. Yaitu pemimpin itu tidak asal memimpin berdasarkan perasaan, tapi dia melihat dulu kemampuan seseorang tersebut atau orang tersebut mampu atau tidaknya, dan kemauannya mau atau tidaknya dari anggota tim sebelum dia menentukan pendekatan yang lebih tepat lagi. Thank you everyone. I hope today material helpful. Gaya yang paling tepat dan yang lebih tepat lagi. Maksudnya bagaimana sih teman-teman? Pasti teman-teman masih apa sih itu kompetensi teman-teman?